imagine your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love won't let me Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me, you paint the sky with. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan mengatakan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh minggu ini kita berada di minggu yang kedua di tahun 2024. Kita percaya kalau 2023 kita boleh mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita percaya di 2024 ini sepanjang tahun ini kita akan mengalami penyertaan yang sempurna dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Boleh saya mengajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sama-sama kita mengangkat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan demi kebaikan yang Kau limpahkan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh membawa hati kami, membawa puji-pujian kami Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar yang selalu Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Untuk itu kami datang di tempat ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Bawa penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Lagu baru Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu Saudara udah mengetahui lagu ini. Tapi ini pertama kali kita bawa di tempat ini, kita mau sama-sama belajar lagu ini. Ku membawa
Mari sekali lagi sama-sama yuk. Oh, ku membawa hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu dan ku membawahi. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, sebuah karena cinta-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan. Oh, Jesus. Sudah Tuhan, mari sama-sama angkat suara-Mu, katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Katakan, karya-Mu indah bagiku, Kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku menangkan hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Oh, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, terima kasih Tuhan. Harus sekali lagi sama-sama angkat suara-Mu, kita mau katakan, datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. karya-Mu indah buat setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Sama-sama angkat suara-Mu, katakan, karya-Mu, oh indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, oh hanya Engkau
suaramu, bahwa ku erat di hadiratmu. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat ucapan syukur, katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadiratmu. Hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat, bawaku erat di hadirat. Oh, hatiku persembahkan bagi-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu. Oh, jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang di hadirat. Hatiku aman Yesus, hatiku aman dalam kasih-Mu. Terima kasih, hanya Engkau di hidupku, oh Yesusku, Kau selamanya ku membawa hidup kami pagi ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku membawa hatiku, hanya Engkau di. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa. Ini masa depan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Yesusku yang terindah, oh selamanya ku menyembah-Mu. Oh, ku membawa hatiku, oh hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku Kau terindah, oh selamanya ku menyembah-Mu. Oh, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus Kau terindah, oh selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, oh, Kau yang terindah Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat ucapan syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini pujian kami, ini penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, Masyana nana nana bo, iya Masyana nana bo, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Zena, oh, in the heart, let our King be lifted up. Hosanna. Mari sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, Hosanna, oh in the highest, let our King be lifted up. Say Hosanna, sing Hosanna in the highest, Hosanna, oh in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, kami tahu dan kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Raja di atas segala raja. Ini pujian penyembahan kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, saya mau undang jemaat untuk kasih tos kanan kiri, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kasihnya begitu besar bagi kami. Amin. Hey, haleluya. Hey, mari bebaskan rohmu. Hey. Yes, Lord. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Dan segenap hatimu katakan akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Dan kini hanya untukmu, hidupkan kami. Dan kini hanya untukmu, hidupkan kami. Dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan yang paling mulia untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Hey. Kami bersyukur, berterima kasih. Thank you Lord. Hey. Bapakan pelukis cakrawala. Sama-sama katakan pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes Lord, Kau pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Katakan kebangkitan pasti terjadi. One, two, three, hey. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey, great is our God. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita Sama-sama katakan pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sama-sama suaramu katakan Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan Mari sama-sama kita bangkit buat Tuhan kita. One, two, hey. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Kita percaya kuasa Tuhan nyata di tempat ini, amin. Sukacita Tuhan ada di tempat ini, amin. Saudara yang percaya sorakan mari sama-sama ya. Terima kasih ya Tuhan. Mari sekali lagi musik memuji Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu katakan Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari sekali lagi sambil angkat tanganmu kita mau katakan Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. mari sekali lagi Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. siap lomba buat Tuhan. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu,
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kau
jemaat sendiri katakan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, sama-sama sembah Dia. Ya ralaba ya ralaba sika ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba sika ya ralaba ya ralaba syananane. Jesus sika ralaba syananane. Ulele syananane. Jesus sika ya ralaba ya. Oh ya ralaba syananane. We take you, Jesus. Sika ralaba ya syananane. Ya ralaba sika ya ralaba ya. Oh syananane. Ralaba sika. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kami bersyukur buat Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru Tuhan. Kami bersyukur karena sekali-kali kami tidak pernah ditinggalkan, sekali-kali kami tidak pernah dibiarkan oleh Engkau. Tuhan, kasih-Mu memelihara kami, janji-Mu menjamin hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berkata buat tahun 2024, kalau Allah ada di pihak kami, siapakah yang boleh jadi lawan kami? Kami mau katakan buat tahun 2024, kami akan melihat Allah mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar bersama dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Karena kami percaya firman-Mu adalah kasih-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Tuhan, berbicaralah buat kami Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau ada di dalam kami. Engkau yang akan ajarin kami, ingatkan kami, bahkan insyafkan kami
Betapa luar biasanya janji-janji Tuhan buat kami. Betapa luar biasanya Tuhan bagi kami dan bagi setiap kami yang percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu percaya waktu kebenaran firman-Mu disampaikan ada kemerdekaan. Hamba-Mu percaya Tuhan, waktu kebenaran firman-Mu disampaikan ada kuasa, ada sukacita, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada jawaban yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sebelumnya selamat tahun baru 2024. Gembala pembina kita katakan bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk kita bangkit dan menjadi terang. Amin, saudara ya. Tapi saya mau katakan begini, ini bukan tahun untuk saudara dan saya menjadi terang. Tapi boleh bilang kiri kanannya, terang itu sudah ada di dalam kamu. Amin. Terang itu sudah ada di dalam kita. Jadi tahun ini saudara dan saya harus bangkit dan bersinar. Amin. Firman Tuhan katakan begini saudara, di dalam kita tahu ya ayatnya Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, nanti dibaca aja di rumah. Bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tetapi di dalam Yohanes 9 ayat 15 Yesus berkata begini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan di dalam Matius 5 ayat 4, saudara, firman Tuhan katakan, Yesus kan udah kembali ke surga, udah gak ada di dunia ini, betul ya saudara ya. Saudara, yang Yesus berkata lebih baik kalau aku kembali ke rumah Bapa, karena aku siapin tempat buat kamu dan nanti aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kamu penolong gitu ya. Lalu di Matius 5 ayat 4 dikatakan kan selama Yesus ada di dunia ini Yesus terang dunia. Tetapi sekarang dia udah gak ada di dunia ini saudara ya. Lalu dia berkata begini, kamu adalah terang dunia. Coba lihat kiri kanannya bilang gini, kamu terang. Ya, kamu adalah terang dunia. Nah, visi yang didapat oleh gembala kita untuk tahun 2024 adalah untuk setiap kita bangkit dan menjadi terang. Nah, ini yang saya lagi renungkan, saudara. Di Amsal 29, saudara, Amsal 29 ayat 18. Kenapa banyak orang di awal tahun tuh mencari visi Tuhan? Betul ya, kenapa di awal tahun tuh banyak dibagikan visi gitu. Nah kita lihat ya Amsal 29 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bahasa Inggrisnya bilang begini, where there is no vision, ya saudara ya, the people perish. Waktu tidak ada visi, umatku tuh bisa binasa gitu ya. Tetapi orang yang berpegang kepada janji Tuhan, orang yang berpegang kepada firman Tuhan, itu akan tetap kuat. Dan firman Tuhan di sini katakan akan apa saudara? Berbahagia. Ternyata kebahagiaan di tahun 2024 saudara, itu adalah waktu saudara dan saya nangkep nih visinya dari Tuhan. Betul, saya percaya visi itu bukan cuma diberikan kepada Pak Niko sebagai gembala pembina atau Pak Iwan yang gembala di sini, tetapi setiap pribadi kita Tuhan kasih visi, ya Pak ya? Amin. Setiap kita tuh punya visi dari Tuhan. Tuhan tuh membekali saudara dengan dan saya itu dengan firman-Nya. Kalau saudara perhatikan, kenapa kita perlu visi? Visi itu bicara apa sih saudara? Visi itu bicara Tuhan ngomong sama kita. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, saudara, Allah berfirman, betul? Artinya kita punya Tuhan, God who speaks.
Allah kita adalah Allah yang berbicara, bukan Allah yang diam. Betul? Tapi seringkali Tuhan bilang gini sama saudara dan saya, be still, elu yang diem gitu. Tapi Allah kita bukan Allah yang diam. Allah kita adalah Allah yang berbicara. Allah yang berkata-kata, yang mau memberitahukan jalan-jalannya buat setiap kita. Amin saudara, dan kita tahu di dalam kitab Kejadian, waktu Allah berfirman dari yang gak kelihatan, itu jadi ada, jadi kelihatan. Betul artinya saudara, seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, seluruh ciptaannya ini merespon kepada firman-Nya. Amin. All of his creation itu merespon waktu dia berkata-kata, waktu dia berbicara. Saudara dan saya dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya pesan Bapak Gembala tahun ini mesti bisa jaga mulut. Amin. Ada tertulis dalam kitab Yakobus, orang yang dapat menjaga mulutnya itu dapat menguasai seluruh tubuhnya. Ya, jadi tahun ini tuh tahun jaga mulut. Kenapa saya bilang tahun jaga mulut? Kalau saudara perhatikan itu Maria, kenapa Maria sama Yusuf ya yang kepilih untuk mengandung juru selamat. Kalau kita baca ada dua hal yang sama dari dua orang ini. Dua-duanya bisa jaga mulut. Firman Tuhan katakan Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ada lagi firman Tuhan katakan Yusuf udah niat nyerein Maria. Kenapa? Karena dia gak pernah menyentuh Maria tetapi Maria hamil. Tetapi dia simpen, dia gak ngomong kemana-mana. Dia gak ngomong ke teman-temannya. Gue mau cerai ini masa dia hamil. Gue gak pernah sentuh, dia gak ngomong. Yusuf diem. Yusuf pun menyimpan dalam hatinya, dia cuma punya niat. Tetapi Tuhan datang kepadanya melalui mimpi. Jangan. Gitu ya. Artinya ini dua orang ini adalah pasangan yang bisa jaga mulut. Amin saudara. Bilang kiri kanannya, yuk tahun 2024 kita mesti jaga mulut. Amin saudara. Jaga perkataan kita, maksudnya Bu Ola gak boleh ngomong, bukan. Tetapi apa yang kita mau ngomong itu yang kita mesti pilih-pilih. Amin saudara. Firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ya jadi tahun 2024 nih kita jaga mulut kita untuk kita bisa bangkit dan bersinar, saudara. Kita mesti bisa jaga mulut. Jaga mulut tuh maksudnya pilih-pilih apa yang mau kita perkatakan. Firman Tuhan katakan biarlah dari mulut kita itu keluar kasih karunia. Biar orang yang dengar perkataan kita itu kebangun. Biar orang yang dengar perkataan kita itu sembuh. Biar orang yang mendengar perkataan kita itu berbahagia. Biar orang yang dengar perkataan kita itu bangkit. Biar orang yang dengar perkataan kita itu ngalamin kelepasan. Maksudnya seperti itu. Jadi pakai mulut kita. Dan satu lagi saudara, bahwa dunia ini segala yang dijadikan ini merespon. Bilang kiri kanannya merespon kepada firman Tuhan. Kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu Tuhan berfirman itu punya kuasa, seluruh ciptaannya ini merespon. Bilang kiri kanannya begitu juga dengan mulut kamu. Amin. Apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Apa yang sedang kau rindukan hari-hari ini? Apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Yuk pakai mulut kita untuk mencipta. Pakai mulut kita untuk memperkatakan. Amin. Untuk memperkatakan apa? Firman Tuhan. Untuk memperkatakan janji Tuhan. Saya percaya. Apapun masalah kita, apapun beban kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, it will respond the promise of God. Amin. Dia akan merespon janji Tuhan. Dia akan merespon firman Tuhan. Nah tadi kalau dikatakan tanpa visi, tanpa pewahyuan, makanya kenapa kita mesti cari Tuhan. Dan Allah kita bukan Allah yang diam, dia Allah yang mau berkata-kata, dia kepengen ngobrol.
ngobrol lu sama kita. Tapi seringkali kitanya yang sibuk. Kalau kita lihat saudara ya, Yusuf. Dia itu kan diangkat jadi seorang perdana menteri. Yang luar biasa kepercayaannya. Saudara itu berapa tahun ya? 13 tahun ya Yusuf ya. 13 tahun sebelum Yusuf jadi Perdana Menteri dan dipercayakan luar biasa. God already gave him vision. Betul? Melalui apa? Mimpi. Mimpinya apa? Oh semua nunduk sama dia, semua nyembah. Betul. Kenapa Tuhan kasih visi? Karena di dalam perjalanan 13 tahun yang dia lewatin enggak sama apa yang Tuhan janjikan. Yang dia lewati apa? Dikhianati sama saudaranya, dijual sama saudaranya, dimasukin sumur sama saudaranya, jadi budak. Betul? Dikhianati, difitnah sama Tante Potifar, dimasukin penjara. Betul saudara. Tapi saya percaya Yusuf ingat visinya Tuhan. Yusuf pegang visinya Tuhan. Amin saudara. Itu yang membuat Yusuf bisa melewati perjalanannya sampai apa yang Tuhan rancangkan buat dia. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, iblis tidak bisa membatalkan apa yang Tuhan rancangkan. Amin. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Setuju saudara ya? Tapi apa yang bisa dia buat? Yang dia bisa buat adalah dia buat saudara dan saya enggak fokus. Dia buat saudara dan saya distraction. Gangguan, enggak fokus. Mungkin Yusuf di dalam perjalanannya, kok begini ya? Kok enggak sesuai ya? Apa yang saya mimpiin, apa yang visi Tuhan taruhkan kepada saya, kok enggak sesuai ya? Saudara, tapi lihat Yusuf, dia berpegang kepada visinya Tuhan, kepada janji Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat ada orang-orang luar biasa di dalam Alkitab yang mendapat visi dari Tuhan. Saudara, Yusuf 13 tahun, apalagi Abraham 25 tahun. Apalagi saudara, Yesus 30 tahun. Tapi sebelum mereka mendapatkan janji itu, Tuhan udah berfirman di awal. Saya mau bilang itu visi. Amin. Saya percaya Tuhan udah berbicara buat saudara dan saya, pribadi lepas pribadi. Kalau ada yang belum dapat gak apa, tanya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Cari, ketuk, minta, maka kamu akan mendapatkannya. Karena kita punya Tuhan yang berbicara. Bukan Tuhan yang diam. Tetapi seringkali Tuhan suruh kita yang diam. Be still and know that I am God. Maksudnya apa? Supaya kita fokus. Nah ini yang Tuhan taruhkan sama saya. Tahun 2024 you fokus. Banyak kita udah ke distract dengan musim. Nah kan ada lagunya, ini mana nih pemain keyboard. Ya, ada lagunya yang berkata, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Betul saudara? Saudara, musim itu berubah-ubah. Tapi Allah kita tidak berubah. Tetapi janji Tuhan tidak berubah. Identitas saudara dan saya tidak berubah. Bilang kiri kanannya, musimnya yang berubah-ubah. Kita enggak. Identitas kita tetap anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Identitas kita adalah orang-orang benar. Amsal katakan, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Ayo, yang mau jadi fokusmu, orang benar, apa kejatuhannya? Kita yang pilih. Mau fokus sama orang benarnya? Apa mau fokus sama kejatuhannya? Bilang kiri kanannya, saya orang benar. Amin. Dan kita sebagai orang benar, identitas kita sebagai orang benar bukan karena kelakuan kita benar, ya kan? Masih sering kita melakukan yang salah. Tetapi kita dibenarkan oleh Bapa kita. Amin saudara, kita dibenarkan oleh dia. Jadi saudara, hari-hari ini saudara, yuk jangan fokus lagi sama yang gak benar. Ayo fokus sama yang
Yang benar, makanya ada tertulis, saya baru tahu loh saudara. Dikatakan apa, orang benar, orang yang udah lahir baru tuh udah gak sadar lagi sama dosa. Saya gini, masa sih? Maksudnya begini loh saudara, kita jangan fokus lagi sama dosa-dosa kita. Kita jangan fokus lagi sama kelemahan-kelemahan kita. Ingat ceritanya waktu bulan November ya, yang saya ceritain. Waktu saya sama Pak Iwan pergi ke Jepang, yang anak-anak mesti pergi sendiri sama temen-temennya. Gitu, terus kami mesti jalan sendiri, kami bingung, kata anak-anak gak apa-apa nanti diajarin. Anak saya bilang, saya ulang aja sedikit ya, mama sama papa kan mau ke Shinjuku, ada 2 stasiun Shinjuku ternyata. Satu Shinjuku aja, satu Shinjuku Chome. Mama sama papa gak boleh turun di Shinjuku Chome, turunnya di Shinjuku aja. Suami saya karena takut lupa, Shinjuku Chome, Shinjuku Chome, Shinjuku Chome kan, Chome kan. Anak saya bilang, Pak jangan bercanda Pak, tersalah. Enggak, Shinjuku Chome kan, Chome. Nggak boleh turun di Chome, Chome. Saudara tahu saya berdua naik MRT turunnya di mana? Shinjuku Chome. Karena apa yang menjadi fokusmu? Apa yang menjadi dominant thought? Apa yang mendominasi pikiranmu? Itu yang akan membawa engkau ke situ. Apa yang mau menjadi fokus kita hari-hari ini? Musim akan selalu berganti. Masalah silih berganti di dalam kehidupan kita. Ya apa ya? Beban kehidupan silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Kita mau fokus sama masalah kita mau fokus sama beban kehidupan kita, atau kita mau fokus kepada janji Tuhan dan firman Tuhan. Ada tertulis saudara, semuanya akan berlalu. Tetapi firmanku tinggal tetap. Amin. Firmannya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah buat setiap kita. Oleh karena itu saudara, biarlah tahun 2024 ini saudara, untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang atau bersinar saudara. Saudara dan saya bilang yuk, kira-kira kanannya bilang ini, mesti fokus. Amin. Fokus. Fokus sama janji Tuhan, fokus sama firman Tuhan. Saya nggak tahu kemarin awal tahun doa dapat apa dari Tuhan. Nah fokus sama visi yang dari Tuhan itu saudara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani saudara. Kita lihat ya sebentar ya. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 2, firman Tuhan bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Fix, disuruh apa? Suruh fokusin pandangan kita. Cara pandang kita itu cuma kepada Yesus. Padahal Tuhan tahu, Paulus bilang hidup ini seumpama perjalanan. Hidup ini seumpama pertandingan. Hidup ini dikatakan musim kehidupan yang akan selalu berganti. Tetapi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, fokus sama Tuhan. Fix your eyes on Jesus. Waktu bangsa Israel dipagut ular di padang gurun, ingat apa yang terjadi? Itu Musa disuruh buat tiang dari tembaga untuk menyula ular, dan barang siapa yang melihat kepada ular itu sembuh. Itu lambang dari apa? Lambang ular itu bicara dosa saudara. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Amin saudara, itu waktu mereka lihat itu mereka sembuh. Waktu mereka gak fokus kepada sakit mereka. Waktu mereka gak fokus kepada gigitan ular. Tapi waktu mereka fokus melihat apa yang Tuhan katakan, mereka sembuh. Amin saudara. Saudara, saya mau katakan saudara, bukan pikiran yang mengatur hidup kita. Tetapi saudara dan saya yang harus mengatur pikiran kita. Apa yang mau kita fokusin? Saya tadi pagi coba cari tahu, ternyata yang namanya fokus tuh bicara konsentrasi atau memusatkan perhatian. Kita nih sebenarnya latihlah dirimu beribadah. Itu tuh lagi latihan fokus. Ya, suruh dengerin hamba Tuhan ngomong 30 menit, 40 menit fokus. Ada yang gak tahan tuh pengen buka IG, kagak tahan. Kita tuh lagi diajar fokus. Tahukah saudara,
bahwa the creator of this earth lagi mau berbicara buat saudara dan saya. Apakah feed di Instagram lebih penting daripada suara Tuhan? Kita lagi dilatih untuk apa? Fokus. Tahukah saudara bahwa dunia ini, bahwa iblis itu berusaha begitu rupa untuk mengambil alih fokus saudara dan saya. Supaya kita gak fokus sama Tuhan. Mungkin kesibukan, mungkin kesedihan, mungkin sakit hati, mungkin patah hati, mungkin omongan orang saudara, mungkin pelayanan. Itu berusaha begitu rupa supaya saudara dan saya enggak fokus sama firman. Tetapi Paulus mengajar saudara dan saya untuk kita bisa melalui pertandingan dan tetap kuat mencapai garis finish di mana piala Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Saudara dan saya harus fokus kepada Tuhan. Amin saudara. Kita harus ingat apa kata Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 40. Saudara, Yohanes 11 ayat 40. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata demikian saudara. Tidakkah kamu ingat? Ya, firman Tuhan katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan apa saudara? Melihat kemuliaan Tuhan. Yesus berkata lagi, tapi ini Lazarusnya mati. Yesus sih telat sih, aduh. Ini ada delay, aduh. Tapi Yesus ingetin murid-muridnya, dia bilang apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin banyak dari kita, ini gue dapet visi ini nih udah dari 5 tahun lalu nih, belum kejadian nih. Ini gue dapet visi ini 2 tahun lalu nih, belum kejadian nih, kenapa terus ganti visi? Saudara, hati-hati. Maybe visinya gak berubah, yang berubah caranya. Betul, mungkin visinya gak berubah, tapi caranya yang berubah. Bahkan Tuhan katakan dia mau saudara dan saya tiap hari merenungkan firman, artinya tiap hari dia kepengen ngobrol. Tiap hari dia kepengen memberitahukan jalan-jalannya buat saudara dan saya. Amin saudara. Jadi dia kepengen kasih tahu dan saya percaya saudara. Waktu kita tanya Tuhan, waktu kita bergaul dengan Tuhan, bukan berarti gak ada masalah. Tapi Tuhan berjanji kemenangan demi kemenangan, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Itulah janji Tuhan di dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Saya nih dari kemarin akhir tahun saya lagi ngulik. Tahu yang ngulik nih, anak musik pasti tahu ngulik saudara ya. Merenungkan cerita anak yang hilang itu loh saudara. Wow saudara, saya baru loh saudara. Ada begitu banyak pewahyuan yang Tuhan berikan buat saya saudara. Padahal ceritanya sama. Tapi ada begitu banyak pewahyuan yang berbeda. Nah bicara tentang ini saudara, saya lihat kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, saya ulang lagi ya saudara ya. Di dalam Lukas 15 saudara, Lukas 15 ayat yang ke-17 dan 18. Waktu si bungsu itu kelaparan dan mesti makan makanan babi. Waktu dia minta makanan babi itu aja gak dikasih. Karena majikannya bilang begini, gak boleh makan makanan babi. Karena kan lagi kelaparan, ntar babinya kurus gitu. Babi gak boleh kurus, lu kurus gak apa-apa, babi gak boleh gitu ya. Parah banget artinya saudara ya. Firman Tuhan katakan apa? Si bungsu itu menyadari keadaannya. Menyadari keadaannya. Keadaannya tuh saudara bukan keadaan yang sekarang. Saudara tahukah saudara bicara tentang fokus. Mata kita ini dibuat Tuhan punya 2 fokus. Jarak pendek sama jarak jauh. Betul saudara, sering kali kita gak mengerti. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Tuhan lihat jauh ke depan. Yang kau lihat di sini, madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Kenapa? Karena kita cuma bisa lihat pakai yang jarak pendek. Saya pernah kesaksian saudara. Saya, mami, papi dulu hamba Tuhan.
Sudah setiap kali hamba Tuhan turun pasti yang dinubuatin bukan saya. Saya pernah cerita Pak Iwan. Aduh Bu Loca, Pak Darmawan, ini mantunya nanti dipakai Tuhan. Ini mantunya nanti jadi hamba Tuhan. Bantunya ini nanti melayani Tuhan. Nanti luar biasa. Saya dalam hati, pendeta nggak peka. Kurang cun, dia nggak tahu dia baru pulang pagi. Dia nggak tahu dia baru pulang mabok. Saudara buat saya, tapi ternyata Tuhan tuh jauh. Lihat ke depan sana. Saudara, kenapa kita harus fokus sama firman Tuhan, sama janji Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, saudara, yuk kita lihat ayatnya sebentar. Di dalam kitab Bilangan, saudara. Di dalam kitab Bilangan 13 ayat 33. Nih luar biasa ya saudara ya, bangsa Israel itu dikeluarin dari Mesir, dimerdekakan, jadi manusia merdeka. Dan Tuhan kasih mereka visi, nah ini Tuhan kasih mereka visi, aku akan memberikan kepadamu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kenapa Tuhan mau mereka fokus sama tanah perjanjian? Karena di dalam perjalanan mereka itu ada peperangan, ada segala macam, betul saudara? Tuhan tahu, bukan Tuhan yang kasih, tapi Tuhan tahu mereka akan melewati itu. Makanya Tuhan kasih visi, supaya yang mereka ingat adalah visinya, tanah perjanjiannya. Tapi lihat mereka gak percaya, mereka bilang ini Musa, kita mau cek and recheck dulu tanah perjanjiannya kayak apa. Dikirimlah 12 pengintai dan lihat Bilangan 13 ayat 33. Kami lihat diri kami seperti apa saudara? Seperti belalang. Ya, dan di sini dikatakan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi yang ngelihat dirinya kayak belalang siapa? Mereka sendiri. Seperti seseorang berpikir di dalam hatinya, seperti itulah dia. Belum perang udah kalah duluan. Karena dia melihat dirinya gak mampu. Karena dia melihat dirinya gak bisa. Karena dia melihat dirinya lemah. Karena dia melihat dirinya gak pinter. Seperti mereka melihat dirinya, oh kita kayak belalang. Betul saudara, saya punya satu kesaksian. Saya lupa saya pernah sampaikan gak di tempat ini. Waktu saya umur 17 tahun saya LDR. Tahu LDR ya? Long distance relationship. Nah, itu saya janjian sama pacar saya di Belanda, saudara. Janjian, jadi kalau malam minggu ini dia yang telepon, malam minggu depan saya yang telepon. Sama mami sama papi dikasih jatah. Pas lagi teleponan giliran saya, kita berantem di telepon. Tahu dong kalau anak muda ya saudara ya, emosi. Saudara, itu saudara nyerocos terus berantem. Zaman itu masih interlokal, ngerti dong interlokal saudara mahal. Nyerocos terus saudara. Waduh saya udah waktu selesai saudara saya ketakutan. Ketakutannya kenapa? Waduh mateng deh nih. Kalau tagihan telepon keluar, aduh berapa duit. Sedangkan waktu itu kondisi mami sama papi saya tahu gak bisa bayar begitu mahal saudara. Bener saudara, waktu tagihan keluar mami sama papi panggil, olah ini apa nih interlokal Belanda. Mami sih gak banyak ngomong, papi yang ngomong gini, aduh olah lu sih keterlaluan. Udah tahu lu aja pulang sekolah mesti naik bajai bareng. Tahu kenapa? Karena gak ada ongkos lebih. Jadi kita mesti main tunggu-tungguan karena mesti naik bajai bareng. Tuh dia inget. Ini interlokal saudara. Saya sebagai anak remaja umur 17 tahun, Tuhan. Saya udah dalam Tuhan, Tuhan tolong olah gimana. Anak 17 saya gak ngerti gimana caranya nyari duit gimana Tuhan. Saya doa Tuhan tolong olah, Tuhan tolong. Saudara zaman itu lagi masih musim pos, tukang pos datang. Tukang pos datang itu bawa satu, kasih saya Yolanda Vergina tuh amplop coklat. Waktu saya buka saudara isinya itu adalah pendaftaran untuk ikut kontes Miss Fuji Film. Saya bilang ini siapa yang kirim ya? Enggak ada yang kirim. Kepolosan anak umur 17 tahun saya bilang oh ini dari Tuhan. Saya langsung oh ini dari Tuhan kan udah doa. Betul saudara, saya ceritain sama mami. Gini. Saya polos gak ngerti saudara. Saya bilang waduh ada dress code, mesti pakai bajunya tuh kayak baju pantai. Saudara oma saya tuh pinter jahit, dulu mami saya suka marah. Mami saya suka bilang nih si oma nih ya trembel, kenapa dibilang trembel? Karena suka ngumpulin kain perca, ngerti kain perca? Saudara ya kain sisa-sisa. Itu dikumpulin, nah oma saya bilang olah oma bikinin olah baju ya. Ada kain bunga-bunga dasarnya putih, saya ingat bunga-bunganya tuh warna-warni. Dia bikinin saya kayak tank top gini, saudara, pendek segini. Saya punya celana bermuda putih. Kenapa dibikinnya begitu? Karena kainnya cuma segitu. Bukan karena model, karena gak cukup kain perca. Ingat ya,
saudara ya. Lalu oma saya jahitin. Waktu hari H, saudara, itu mami saya make upin saya sembari gini. Urala batakaya musikin aralabaya. Urala batakaya. Dia bloin rambut saya. Oh darah Yesus. Dalam nama Yesus menang darah Yesus gitu. Udah kayak dukun kendi saudara. Ya saya juga oh ya. Saudara, singkat cerita saya diantar ke hotel HI saudara. Begitu saya sampai, saya sempat kaget ngeliat tandingan saya, ya. Itu wah, mereka semua komplit ternyata ikut. Miss gitu nggak gampang, saudara ya, nggak murah. Harus ada make up artis, bajunya semua pada luar biasa. Saya cuma pakai baju bikinan oma. Tapi itu saya nggak ngerti gimana ada PD, tahu PD? Bukan persekutuan doa ya, bukan. Percaya diri yang luar biasa, saudara. Itu saya jalan. Walaupun maaf ya saudara, baju gue paling gelap gitu lah. Saya pede. Saudara, itu di foto ya, coba Yolanda ya foto gini. Ya, saya bilang, saya pasti menang. Karena ada Tuhan, karena ini dari Tuhan, pede. Waktu dengar pengumuman, saudara hari itu juga pengumumannya, jadi belum nggak pakai nginep. Dari Harapan 2, nama saya nggak disebut. Harapan 1, nama saya nggak disebut. Saya gini, kayaknya gue kalau nggak 1, 2, 3 nih, pede sekali saudara. Ternyata juara 3 disebut, nama saya nggak disebut. Juara 2 disebut, nama saya gini, aduh gue juara 1. Juara 1, saya pikir ya Tuhan juara 1. Ternyata juara 1, nama saya juga nggak disebut. Sudah saya gini, ya Tuhan, kok nggak disebut ya? Tiba-tiba, para hadirin, ada juara tambahan menurut permintaan fotografer dan panitia, yaitu juara favorit. It's a favor of God. Nama saya disebut. Saudara, saya maju, mestinya nggak ada. Bilang kiri kanannya itu Tuhan. Nama saya disebut, dapat hadiahnya persis buat bayar interlokal. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus lah. Saudara, ini kok Tuhan ingetin saya. Saudara, saya boleh terintimidasi dengan para peserta yang lain yang cantik-cantik, yang pokoknya well prepared. Tapi saya fokus sama janji Tuhan. Saudara, saya mau bilang tahun 2024, change your focus and you will change your perspective. Ubah fokusmu, maka engkau akan merubah cara pandangmu. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Berubahlah oleh cara pandangmu, akal budimu, change, adjust cara pandangmu, cara berpikirmu bukan dengan keadaanmu, bukan dengan masalahmu, bukan dengan sakit penyakitmu, tapi belajar untuk adjust, untuk fokus kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Amin. Engkau sakit, atau engkau mungkin lagi ngalamin tantangan, atau mungkin ditipu orang, atau mungkin ngalamin sesuatu. Firman Tuhan katakan apa saudara? Tidak ada satu senjata pun yang mempan untuk saudara dan saya. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya ini adalah tahun di mana saudara dan saya bangkit dan bersinar. Tetapi Tuhan mau change your focus. Bahkan saya mendapatkan satu quotes dari seorang hamba Tuhan luar biasa saudara. Ternyata fokus kita itu jauh lebih penting daripada keadaan kita. Apa yang mau jadi kita fokuskan? Masalah kita, persoalan kita, tantangan kita, sakit penyakit kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Change your focus kepada apa? Kepada janji Tuhan. Seperti Petrus, dia bilang, dia lihat Yesus berjalan. Dia bilang gini, kalau itu engkau, karena dia lihat yang mustahil. Kalau itu engkau, suruh aku jalan kepadamu. Saudara, engkau dapat visi yang mustahil, kau dapat visi yang susah, bilang kiri kanannya itu Tuhan. Kalau visi yang biasa-biasa itu elu. Tapi waktu Petrus fokus sama Tuhan, dia berjalan di dalam kemustahilan. Tapi waktu dia mulai gak fokus, dia mulai takut,
dan dia mulai tenggelam. Saudara, apapun yang dunia katakan tentang tahun 2024, apapun yang pakar katakan tentang tahun 2024, kita mau fokus sama apa kata Tuhan. Karena musim di dunia ini boleh berganti, tetapi firman Tuhan dan janji Tuhan di dalam hidup kita itu tidak pernah berganti. Saudara, saya tutup pada sebagian yang udah dengar, saudara, ini udah waktunya, saudara. Kemarin ini, saudara, anak saya piara anjing Doberman sama Rottweiler, itu dua yang gede. Dulu saya piaranya Shih Tzu, kecil-kecil, masa anak gede-gede gitu piaranya Shih Tzu, kan kurang lucu ya gitu ya. Puji Tuhan mereka piaranya yang gede-gede, bahkan gede banget gitu ya. Si Doberman itu bisa buka pintu, bisa keluar masuk kamar kami gitu ya. Kadang-kadang ini anjing keluar masuk seenaknya aja kayak anak kita gitu, masuk keluar masuk gitu ya. Karena dia bisa buka pintu. Satu waktu, saudara, ini sebelum Natal ya kayak Doberman ini kayaknya kena pipis tikus ya kayak. Kena pipis tikus. Saudara, anak saya tuh ada di komunitas anjing dan dia tahu kalau udah kena pipis tikus tuh biasanya lewat, saudara. Papanya bilang udah bawa ke dokter, bawa ke dokter, bawa ke dokter. Udah dibawa ke dokter, cuma dikasih obat. Anak saya bilang, mah ini mesti masuk rumah sakit sama mesti diinfus. Tapi anak saya bilang nggak usah masuk rumah sakit, biayanya mahal. Karena pengalaman dia, sepengetahuan dia di komunitas anjing, itu anjing kalau udah begitu pasti mati. Jadi dia bilang udah deh biarin aja di kandang, sembari masih ada obat kan, kemarin dokter udah kasih obat, mah ntar ya udah kalau mau mati sembuh gitu. Ternyata kayaknya lagi deal sesuatu juga sama Tuhan waktu saat itu ya. Saudara, itu pagi-pagi saya ingat saya bangun, saya ajak mami saya, mah ini si Aaron nih, mah udah begini, saya ke kandang, saya ambil minyak, saya tumpang tangan di sininya nih saudara. Itu tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat keluar. Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan untuk saudara dan saya punya kuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Betul saudara? Karena itu yang lagi saya kulik saudara ya. Makanya merenungkan firman Tuhan jangan nunggu punya masalah. Amin. Jadi waktu engkau kena masalah itu keluar sendiri. Udah makananmu hari-hari. Itu keluar saudara, saya langsung tumpang tangan sama dia. Aaron hidup. Aaron bangkit, ini hati saya gini, I have authority atasmu. Aaron bangkit, Aaron hidup, Aaron bangun, Aaron sembuh. 10 kali saya ini. Tiba-tiba mami saya ada di situ. Tiba-tiba itu anjing lompat, dia lari putar. Dan sampai hari ini dia hidup. Kai malah bilang gini, mama boleh gak aku komersilin? Kalau ada temen aku yang anjingnya mau mati, aku panggil mama ya. Gitu. Saya cuma mau bilang gini, pilihan ada di tangan kita. Kita mau tunduk sama keadaan atau bangkit pakai otoritas yang Tuhan udah kasih atas kehidupan kita. Amin, saudara, yuk kita bangkit berdiri. Saya boleh minta imam musik, saya tadi minta Natali untuk nyanyikan satu pujian. Gak apa-apa, yuk ayo semua naik aja ke atas. Saudara, biarlah tahun 2024 ini fokus kita adalah janji Tuhan. Fokus kita adalah firman Tuhan. Tuhan berjanji dia tidak pernah mau mencelakakan setiap kita. Dia Allah yang tidak pernah curang di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yuk tahun 2024. We speak Jesus over any circumstances. Apapun keadaan kita. Speak Jesus. Atas kehidupan kita. Atas masalah kita. Atas anak-anak kita, atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas apapun yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Perkatakan janji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya minta Natali yuk pimpin. Sama-sama kita. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus
every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Saudara, janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaanmu. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kemampuanmu. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh keterbatasanmu. Waktu Dia berjanji, Dia yang tepati. Saudara, tahun 2024, apapun yang kau hadapi, speak life over your circumstances. Perkatakan firman atas segala keadaanmu. Tuhan mau saudara dan saya hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara, yuk sebentar kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita ingat Tete Lestai, it is finished. Biar fokusmu apa yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Apapun keadaanmu, Dia katakan it is finished. It's by grace through faith. Karena kasih karunia dan kita terima dengan iman. Amin. Kita akan
akan memasuki perjamuan kudus, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah dikenyangkan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk olah Tuhan, serahkan kehidupannya ke tangan-Mu. Engkau terus percayakan dia lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan menyambut darah dan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam perjamuan kudus ini Tuhan ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Kau di kayu salib. Kau rela untuk menebus dosa-dosa kami, sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami akan meminum dan memakan dengan cara yang benar, yaitu dengan penuh percaya iman kita Tuhan Yesus, bahwa kuasa-Mu masih ada, mujizat-Mu masih ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, yang mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapa dalam surga. Hiralabas syandakaralabanakalalabatakaralabanara. Oh haleluya, haleluya. Hiralamas syandaralabas syandaralabanara. Terima kasih.
Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Kami percaya tahun 2024 ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami akan fokus pada janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun dan memimpin langkah hidup ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami sudah diberkati dengan kelegaan. Kami sudah diberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah yang daripada Engkau, yang akan menyertai kami dalam 2024 ini Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, hadirat-Mu memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tutup bungkus sekali lagi anak-anak-Mu semuanya dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Penyertaan yang sempurna atas kehidupan kami. Di tahun 2024 ini kami akan menjadi kepala bukan ekor, dan kami akan naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita akan memberikan persembahan, tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah ditabur di tempat ini Bapak. Biar tidak akan menjadi sia-sia Tuhan, biar tertanam di dalam hati kami. Terima kasih kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur, oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Oh, selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love. Joy to sing
The one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Bapak Ibu, seperti biasa, seperti tahun lalu, kita di bulan Januari ini kita akan belajar sama-sama untuk mendengar suara Tuhan. Ada bukunya, puji Tuhan, bukunya kemarin ditabur sama Sis Maya. Ya puji Tuhan, bukunya mana? Oh, sorry, minggu depan ya saudara ya. Minggu depan ya bukunya kita bagiin. Tapi kalau Bapak Ibu punya waktu, kita seminggu sekali jam 6 pagi sampai jam 7 pagi kita doa sama-sama setiap hari Rabu. Kita bahas tema ini ya di bulan Januari ini kita membahas tentang mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu saya harapkan minggu depan juga datang minggu depan yang khotbah itu adalah seorang anak muda, Immanuel Santosa. Ya, luar biasa saudara, dia disembuhkan Tuhan dari penyakit AIDS dan Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa. Yuk ajak teman-teman saudara-saudara untuk kita mendengar ya. Bagi Tuhan tuh gak ada perkara yang mustahil. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya cuma mau bilang jangan takut, jangan khawatir karena Allah ada di pihak kita. Amin. Yang doa syafaat siapa nih? Puji nama Tuhan, kita diberkati, amin. Saya boleh lihat tangan-tangan diberkati pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ku membawa hatiku, Kau di hidupku, oh Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Oh, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, oh ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk semua jemaat Tuhan. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini. Kami boleh seperjamuan dengan Engkau Tuhan, di mana kami minum darah-Mu, juga makan tubuh-Mu. Di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Seharusnya kami yang disalib Tuhan dengan dosa kami. Upah dosa adalah maut.
tapi Kau gantikan kami Tuhan. Kau membersihkan semua dosa kami. Kami dikuduskan, kami dibenarkan. Kami semua adalah pewaris tahta kerajaan surga. Semua kepenuhan Tuhan ada dalam diri kami semua Tuhan. Hingga kami mengalami kemenangan dan kelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memperkatakan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Ibu Gembala kami sarankan. Mulai hari ini, mulai detik ini, kami memperkatakan firman-Mu bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya dan berkatnya buat kami semua yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan saat ini kami katakan Tuhan pasti memberkati gembala kami, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, kami memberkati hatinya yang tulus melayani Engkau hingga saat ini. Kami memberkati mereka Tuhan atas ketaatannya yang terus menjadi gembala yang setia buat kami jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati keluarganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, dimanapun mereka berada, semua orang melihat Yesus dalam diri mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga percaya Engkau pasti memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam rakyat Indonesia. Dan kami katakan pemilu Februari, 14 Februari nanti Tuhan. Semua aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga percaya Kau pasti memberkati gembala sidang kami, Paniko Nyoto Raharjo beserta wakilnya, Gembala Rayon CK9, Pak Sony Waplau dan Pak Handri, juga gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, pewahyuan Tuhan selalu baru setiap hari. Dan visi Tuhan yang baru pasti ada di GBI Gatot Subroto hingga turun atas kami semua jemaat. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga pasti memberkati semua jemaat GBI Wow. Karena firman-Mu berkata, semua orang yang haus dan lapar akan firman-Mu akan dipuaskan Tuhan. Kehidupan rohani dan jasmani kami pasti dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami bergembira akan Engkau Tuhan. Karena Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati anak-anak sekolah minggu, juga para teens Tuhan. Tuhan, sesuai dengan iman orang tua mereka, kami sepakat Tuhan, mereka akan berhasil dalam studinya. Semua biaya-biaya untuk sekolah mereka pasti dicukupkan, karena rancangan Tuhan buat mereka pasti terjadi, pasti digenapi. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa buat seluruh pelayan-Mu yang bertugas hari ini, baik di mimbar ataupun di bawah Tuhan, sebagai asyar ataupun guru sekolah minggu Tuhan. Firman-Mu berkata, siapapun yang melayani aku, mereka akan dihormati oleh Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan terus naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Terima kasih banyak Bapak, sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.